Anissa tidak akan tinggal diam ketika si kembar dihina seperti itu. Dia akan selalu melindungi nama baik si kembar. Sialan kamu. Perempuan itu langsung menjambak rambut Anissa. Anissa pun tidak tinggal diam, dia melawan dan menjambak balik rambut perempuan itu. Dan terjadilah saling tarik-menarik rambut. Para staf karyawan lainnya malah menyoraki mereka agar lebih kencang lagi tarik-menarik rambutnya. "Stop!" teriak Jay. Baru saja menginjakkan kakinya di lobi perusahaan, dia malah melihat hal memalukan dan tidak mengenakan di perusahaannya itu. "Apa yang kalian berdua lakukan?" tanya Jay dengan suara tinggi membuat Anissa dan staf perempuan itu langsung berhenti. "Apa kalian berdua ingin merusak nama baik perusahaan saya? Dan ingin membuat perusahaan saya bangkrut?" tanya Jay menatap keduanya dengan tajam. "Dia yang mulai duluan Pak," ucap staf perempuan itu menunjuk Anissa. "Enak aja, kamu yang duluan. Coba saja kalau kamu tidak mengatakan kedua anak saya anak haram, saya tidak akan semarah ini," sahut Anissa dengan mata mengkilat menatap tajam perempuan itu. "Apa kata kamu tadi?" "Dia mengatakan si kembar anak haram," tanya Jay memastikan kalau pendengarannya tidak salah. "Iya Pak, mereka menyebarkan rumor, kalau si kembar anak haram dan lahir karena saya M3 jual diri," ucap Anissa tanpa menutup-nutupi lagi. Biar Jay tahu watak para karyawan laken empatnya itu. "Siapa yang menyebarkan rumor seperti itu hah? Apa kalian punya buktinya?" tanya Jay dengan lantang menatap semua karyawannya itu satu persatu. "Kalian semua, bukannya meleraikan mereka berdua tapi malah menyorakinya. Kalian kira perusahaan saya ini tempat menonton tinju? Sekarang jawab, kenapa hanya diam saja? Siapa yang membuat cerita fitnah seperti itu?" tanya Jay dengan lantang menatap nyalang mereka semua. "Pak Jay, tapi perempuan cleaning service itu memang perempuan murahan. Jelas saja karena CV dia waktu itu lajang namun dia mendadak punya 2 orang anak, dari mana lagi kalau bukan anak H4 Ram, ucap staf lainnya dengan berani. Dia tidak melihat kilat amarah di mata Jay, karena dia sibuk menatap sinis Anissa. "Saya tanya sekali lagi. Siapa yang membuat rumor palsu seperti ini hah? Atau tidak mengaku maka siap-siap saja saya pecat secara tidak hormat." Sentak Jay membuat mereka semua menunduk. "Dia adalah sekretaris Lalia Pak, dia mengatakan memiliki bukti kalau Anissa ini perempuan mur 4han dan sering menjual dir-nya untuk mendapatkan banyak uang," jawab perempuan yang biasanya sangat dekat dengan Lalia. "Kalau saya banyak uang dengan hasil menjual diri, untuk apa saya capek-capek kerja jadi cleaning service di perusahaan ini?" tanya Anissa menatap tajam perempuan itu. "Karena kamu mengincar Pak Jay, buktinya waktu itu kamu dengan sengaja mengajak anak H4 Ram kamu itu dan membiarkan dia memeluk Pak Jay. Kami tahu kamu itu sengaja ingin mendekati Pak Jay," sahut perempuan itu dengan angkuhnya menatap sinis Anissa. "Cukup. Gavin, panggil Lalia ke sini," perintah Jay. Beberapa menit kemudian nampak Lalia berjalan dengan anggun karena dia mengira kalau Anissa akan dipecat oleh Jay. Dia yakin rumor cerita hoaks yang dia buat itu sudah menyebar dan sampai ke telinga Jay. "Apa kamu yang membuat rumor ini?" "Iya Pak, ini fakta kenyataan bukan rumor," sahut Lalia dengan wajah santai. "Sekretaris Lalia, apa sekarang pekerjaan kamu berubah jadi detektif, bukan seorang sekretaris lagi? Hingga kamu dengan angkuhnya mengatakan fakta seperti itu, jangan membuat saya muak dengan tingkah kamu yang di luar batas," ucap Jay dingin. "Kenapa Anda membela perempuan ini Pak?" tanya Lalia menatap Jay dengan tidak percaya. "Saya tidak membela dia, tapi anak kembar yang kalian katakan anak haram itu, bukakan anak haram mereka punya ayah?" "Apa kamu mendengar ucapan saya Lalia?"
Iya Pak, jawab Lalia pelan. Silahkan kamu ke ruangan Pak HRD, ucap Jay dingin. Namun Lalia terlihat santai saja, karena dia mengira kalau Anissa yang akan dipecat. Jay dan Gavin menatap datar Lalia yang hanya diam berdiri di tempatnya. Anissa, kamu diminta Pak Jay untuk ke ruangan HRD, kenapa kamu cuman diam aja? Tanya Lalia menatap sinis Anissa. Bukan dia, tapi kamu, tunjuk Jay ke arah Lalia. Membuat Lalia tertegun sekaligus kaget. Maksud Anda Pak? Ya, kamu dipecat. Silakan urus surat pengunduran diri di ruangan HRD, dan nama kamu akan di backlist, karena kamu sudah menjelek-jelekkan anak saya, ucap Jay dingin. Apa maksud Anda Pak? Saya tidak menjelek-jelekkan anak Anda. Sedangkan Anda saja belum punya anak, jawab Lalia tanpa ada takutnya. Si kembar yang kamu hina adalah anak kandung saya. Apa kamu mendengarnya? Tanya Jay menatap datar Lalia. Lalu dia menatap beberapa karyawan yang tadinya membuat gosip itu. Apa kalian semua mendengar ucapan saya barusan? Anak yang kalian hina yang kalian katakan anak haram itu adalah anak saya. Saya adalah ayah kandung mereka berdua, kalian semua akan mendapatkan SP1, ucap Jay dingin dan melenggang pergi menuju lift. Anissa hanya diam, karena bukan dia yang dipecat. Jadi dia tenang-tenang saja. Anissa tersenyum manis melihat muka tegang Lalia, bahkan dia masih berdiri di sana bukannya ke ruangan HRD. Bagaimana? Emangnya enak? Makanya jangan membuat gosip jelek yang malah membuat nama baik kamu sendiri yang rusak, dan kamu juga di backlist. Artinya apa? Kamu tidak akan diterima perusahaan manapun lagi. Selamat menjalani hidup baru. Anissa melenggang masuk lift dengan perasaan senang. Karena pada akhirnya senjata makan tuan pikirnya. Sialan kamu Anissa. Pekik Lalia membuat semua karyawan menatap aneh ke arahnya. Ternyata sekretaris Lalia membuat fitnah, kalau kayak gini malah berimbas ke pekerjaan kita, tahu gini aku enggak akan mendengarkan ucapan Lalia. Gara-gara dia kita jadi kena SP1, tapi masih mending kita sih, lah dia lebih kasihan di backlist langsung oleh Pak Jay. Udah sekarang kita bubar, sebelum kedengaran Pak Jay lagi, para staf itu langsung bubar dan ke ruang kerjanya. Nis, aku tadi dengar nama kamu diteriakin para perempuan J4 Hanam itu. Mereka memfitnah kamu. Seperti yang kamu dengar. Tapi, apa benar si kembar anaknya Pak Jay? Jadi kamu pernah nikah sama Pak Jay? Tanya Cinta dengan wajah serius dan penasaran. Nanti aku ceritakan ketika jam makan siang ya, kita kerja dulu nanti malah kita yang dipecat Pak Jay, ucap Anissa dan Cinta mengangguk membenarkan. Anissa, diminta Pak Jay untuk membuatkan kopi langsung antarkan ke ruangannya. Ini perintah Pak Jay, ucap perempuan itu yang seorang staf biasa. Dia adalah kumpulan para perempuan yang menghina Anissa tadi pagi. Iya, jawab Anissa. Dengan cepat Anissa membuatkan kopinya, takut saja nanti tiba-tiba dipecat gara-gara kelamaan membuat kopinya. Sedangkan Cinta mengerjakan tugasnya yang lain. Kenapa Pak CEO-nya datang pagi banget? Seharusnya Pak CEO itu datangnya siang ketika semua pekerjaan cleaning service. Ini tadi aku baru mulai debat sama si para wanita ular itu, si Pak Bos udah muncul aja, batin Anissa. Setelah membuatkan kopinya, dia langsung mengantar ke ruangan Jay. Terlihat meja sekretaris sudah kosong. Beneran dipecat ternyata, aku kira cuman gayanya doang, kira-kira Mbak Ular itu dapat pesangon enggak ya? Batin Anissa bertanya-tanya. Tok, tok. Anissa mengetuk pintu ruangan Jay. Masuk saja, ucap Jay lantang. Anissa mendorong pintunya sambil membawa nampan yang berisikan segelas kopi. Kalau begitu saya permisi Pak, ucap Anissa,
setelah selesai meletakkan gelas kopinya di atas meja Jay. Apa kamu melupakan sesuatu? Membuat langkah Anissa terhenti, lalu membalik badannya menatap ke arah Jay. Maksudnya Pak? Saya tidak mengerti. Perasaan saya masuk tadi cuman bawa nampan ini terus gelas kopinya. Oh apa maksud Anda saya harus menunggu gelas kopinya? Tanya Anissa dengan wajah serius. Seketika membuat Jay langsung kesal mendengarnya. Ini, Jay meletakkan stop map di atas mejanya. Apa itu Pak? Tanya Anissa heran, mungkin akibat kena fitnah tadi dia sekarang mendadak jadi amnesia sedikit. Yang kamu mau beberapa hari yang lalu, apa efek hari libur kamu jadi lupa? Oh, saya ingat Pak, mungkin efek libur dan efek di fitnah tadi Pak. Anissa mengambil stop mapnya dan melihat isinya. Jangan kamu gadai kartu keluarga saya. Kalau kamu sampai berani melakukannya maka kepala kamu akan menghilang dari tempatnya. Seketika Anissa bergidik ngeri mendengar ancamannya. Kartu keluarga mana bisa laku Pak? Minjam uang di pinjol itu pakai KTP Pak, sumut Anissa. Itu karena kamu tidak tahu siapa saya. Nama saya saja bisa membuat seseorang takut mendengarnya, ucap Jay menatap datar Anissa. Cek, nama doang bisa membuat orang takut, emangnya nama Anda siapa? Jay Dairendra Fardasa, mana saya tidak takut. Kecuali kalau Anda memecat saya hehe, maaf ya Pak tadi cuman bercanda, Anda harus banyak-banyak bercanda sama saya biar awet muda, lihat itu bawah mata Bapak sudah ada kerutannya. Wah Bapak sudah sangat tua nih atau efek Bapak yang sering marah-marah sama saya, mending Bapak jangan suka marah-marah nanti rezekinya seret, ucap Anissa santai dengan wajah tanpa dosa. Kalau rezeki saya seret, kamu akan diseret keluar dari perusahaan ini, ucap Jay dengan wajah menyebalkan menurut Anissa. Anda memang tidak mau kalah, Anissa langsung melenggang keluar dari ruangan Jay tanpa permisi. Jay hanya menghela nafasnya berat setelah melihat Anissa keluar dari ruangannya. Di antara semua karyawanku, kenapa hanya dia yang berani dan cerewet serta membuatku kesal, gerutu Jay sambil menatap laptopnya. Sedangkan Anissa kembali kerja, dia membersihkan lantai di lobi perusahaan. Sahra sedang main ke kontrakan Giana bersama si kembar, karena dia bosan di kontrakannya. Sesampainya di kontrakan Giana, si kembar langsung menonton televisi film kartun. Karena Giana punya televisi. Walaupun Alvin punya laptop, namun tidak dia gunakan untuk menonton kartun, takut sang mama bangkrut membayar wifi-nya nanti. Mbak Giana baru aja ya menikah? Tanya Sahra pelan. Karena melihat Giana yang belum punya anak. Giana terkekeh mendengarnya, lalu tiba-tiba wajahnya berubah sedih. Sudah 3 tahun Ra, aku menikah di umur 22 tahun, lirih Giana pelan. Suami Mbak Giana kok jarang pulang? Dia kerja di luar kota, jawab Giana pelan. Dia menatap nanar wajah Sahra yang menatap dia juga. Mbak yang sabar ya, mungkin belum waktunya, cicit Sahra pelan. Terlihat Giana hanya mengangguk sambil tersenyum paksa. Mbak kalau kesepian di sini sendirian, ke kontrakan kami aja, kamar aku muat kok 2 orang soalnya Ale dan Alvin tidur sekasur sama mamanya, ucap Sahra. Giana tersenyum mendengarnya, lalu dia melirik Alvin dan Ale yang sedang asyik menonton kartun. Kami sudah 3 tahun mengontrak di sini, dan sejak 1 tahun terakhir Mas Aron selalu pulang seminggu sekali kalau tidak dia akan pulang sebulan sekali. Dia bilang kalau pekerjaannya dipindahkan ke luar kota, ucap Giana pelan. Apa Mbak Giana tahu kerjaan suaminya Mbak? Giana mengangguk. Mas Aron menjadi security di mall, sayangnya aku enggak tahu di mall mana, karena Mas Aron tidak mau memberitahukan aku, lirih Giana pelan. Mata perempuan itu terlihat memerah entah karena apa. Kok gitu ya Mbak, seharusnya kerja di luar kota Mbak ikut ke sana aja,
jadi enggak kesepian sendiri. Iya, tapi aku merasa ada yang disembunyikan sama Mas Aron 1 tahun belakangan ini, karena dulu gajinya 4,5 juta, sekarang setelah dia pindah keluar kota menjadi 2,5 juta, aku jadi bingung kenapa gajinya turun sedrastis itu. Yang benar aja gajinya jadi 2,5 juta Mbak. Masa iya sih security mall gajinya bisa semurah itu? Satpam di rumah orang tua aku aja gajinya 5 juta, kok bisa mall gajinya semurah itu? Sahra dibuat bingung mendengarnya. Tiba-tiba ponsel Giana berbunyi dan dia langsung mengangkat panggilan teleponnya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mungkin aku enggak akan pulang dalam sebulan ini karena pekerjaan aku padat banget, dan enggak ada libur, ucap Aron di seberang sana. Oh, Papa. Oh. Tiba-tiba Giana mendengar suara tangis seorang anak kecil yang menangis memanggil Papa, hanya suara suaminya dan suara anak kecil itu yang terdengar. Mas, itu suara siapa? Kok manggil Papa? Oh, itu anaknya orang di mall udah dulu ya banyak orang, tut. Giana menatap ponselnya yang panggilannya sudah terputus. Apa sesibuk itu ya Mas, sampai-sampai langsung dimatikan, lirih Giana pelan. Mbak, kenapa? Tanya Sahra pelan. Enggak, aku bingung aja, suami aku tiba-tiba mengatakan tidak bisa pulang dalam sebulan dan tidak ada izin di tempat kerjanya. Tapi aku penasaran suara anak kecil yang menangis memanggil Papa itu suara anak siapa? Karena Mas Aron seperti tidak di mall, masa iya anak orang lain tapi kenapa sangat dekat sekali dengan ponsel sampai-sampai memanggil Papa, lirih Giana. Apa Mbak enggak mencoba menyusul suami Mbak ke tempat kerjanya? Pengen, tapi aku enggak tahu tempatnya, jawab Giana lirih. Seandainya ada Abang Gavin di sini, dan pasti bisa membantu Mbak, karena dia bisa melacak keberadaan orang lewat ponsel dan nomor ponselnya, ucap Sahra. Rebahan aja di sini Sahra, sekalian kamu tidur, lagian dikontrakan sepikan. Sahra mengangguk, lalu dia merebahkan badannya di dekat si kembar karena sudah capek juga duduk dari tadi. Mereka berempat pun tertidur di kasur lantai Giana yang ada di dalam kamar itu. Di tempat lain Dakan turun dari mobil dengan gaya gagah dan tampannya. Tidak lupa kacamata hitam bertengger di hidungnya. Untuk pertama kalinya Dakan menginjakkan kakinya di perusahaan abangnya itu, karena selama ini dia hanya pulang sebentar dan hanya menghabiskan waktunya bersama dengan si kembar. Seketika para karyawan yang sedang lalu lalang di lobi perusahaan nampak histeris karena kagum dengan ketampanan Dakan, karena ketampanannya kurang lebih dengan Jay. Selamat siang Nona. Sapa Dakan sambil tersenyum membuat resepsionis itu jadi tersenyum malu. Apakah Bapak Jay yang terhormat ada di ruangannya? Tanya Dakan sambil mengusap rambutnya, siapa tahu ketampanannya sedikit berkurang. Ada Pak. Maaf Bapak ini siapa ya? Apakah sudah ada janji? Tanya Mbak resepsionisnya. Perkenalkan nama saya Dakan Effendi Fardaza, ucap Dakan bersamaan dengan Mbak resepsionis itu. Setelah mengulurkan tangannya dan bersalaman dengan Dakan, Mbak resepsionisnya baru nyadar dengan nama ujung Dakan. Bapak ini, keluarganya Pak Jay? Tanya Mbak resepsionisnya. Dakan memperbaiki kacamatanya lalu mengangguk. Betul sekali, dapat nilai 100, puji Dakan. Mbak resepsionisnya langsung mengantarkan Dakan ke ruangan Jay, keduanya berjalan menuju lift. Saya tidak tahu kalau Pak Jay memiliki adik. Karena saya jarang di Indonesia, saya kuliah di luar negeri dan baru saja lulus. Mungkin nanti saya akan kerja di perusahaan kakak saya ini, ucap Dakan sambil menatap pintu liftnya. Apa Pak Dakan adik kandungnya Pak Jay? Menurut kamu? Karena wajah Pak Dakan ini tidak mirip. Seketika Dakan langsung mendengus kesal mendengar ucapan perempuan itu.
Bisa-bisanya muka gue yang ganteng sejagat raya ini disamain sama abang? Ya jelaslah nggak akan mirip, karena sudah pastinya lebih tampanan gue daripada abang. Buktinya aja banyak cewek yang ngejar gue dan memuji gue ketika di lobi tadi, lah abang. Alea dan Alvin sudah 4 tahun aja dia masih menduda. Apa coba namanya kalau bukan karena enggak tampan dan mungkin kurang gagah, batin Dakan menyanjung dirinya sendiri. Kering. Ketika keluar dari lift, Dakan melihat ke arah 2 orang cleaning service yang nampak sedang menyapu lantai. Mungkin ke-100 kalinya menyapu lantai itu. Apa kakak saya tidak makan siang? Bukankah ini sudah memasuki jam makan siang? Tanya Dakan dengan mbak resepsionis tadi. Sebentar lagi mungkin. Meja sekretarisnya kok kosong, kemana? Baru dipecat tadi pagi. Gara-gara memfitnah anak kandung Pak J, jawab mbak resepsionisnya pelan. Oh, Dakan hanya beroria saja. Mbak resepsionisnya mengantarkan Dakan sampai depan pintu ruangan J. Tok, tok, masuk. Teriak J. Dakan masuk, lalu berdecak kesal melihat J yang duduk di kursinya dan membelakangi pintu. Brak. J terlonjak kaget, karena mendengar gebrakan mejanya. Beraninya kamu menggebrak Mi. Ucapannya menggantung karena melihat Dakan yang tersenyum tengil berdiri di depan mejanya. Sialan kamu Dakan. Hardik J menatap kesal adiknya. Gitu aja kaget, untung mejanya nggak belah 7, timpal Dakan lalu duduk di meja kakaknya. Ngapain kamu kesini? Mau melamar kerjalah bang, kan sekretaris abang udah nggak ada, nanti aku aja yang jadi sekretaris abang, ucap Dakan sambil bersedekap dada. Kamu mau jadi sekretaris apa mau membuat aku naik darah tiap hari? Tanya J menatap adiknya nyalang. Dua-duanya bang, biar makin cerah muka abang, kan jelek kalau mukanya datar dan dingin terus nanti enggak laku, sahut Dakan sambil berkacak pinggang. Apa kamu mau ikut makan siang? Tanya J sambil berdiri. Karena sudah waktunya makan siang. Ayo, mumpung aku belum makan siang, sekalian melihat-lihat karyawan cantik di perusahaan ini, jawab Dakan asal. Keduanya pun turun ke lantai bawah, tempat kantin perusahaan itu berada.